teman-teman. Eh, Kali ini materinya masih ya basic. Eh, Bagaimana kita menseleksi sebuah objek dan menghilangkan background, sama kita akan mulai membuat sebuah two-tone. Nah, di Photoshop sendiri, di beberapa generasi yang baru ini sebenarnya sudah ada fitur baru untuk membuat two-tone dari objek tersebut. Jadi proses pembuatan two-tone itu ada melalui adjustment layer di sini dengan menggunakan gradient map, atau bisa menggunakan mode. Nanti akan saya sampaikan di selanjutnya. Sebelum itu, ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk menseleksi dan menghapus objek yang tidak diinginkan gitu. Nah, materi kali ini juga akan menjelaskan mengenai masking itu sendiri. Jadi ada beberapa tools di sini yang bisa dilakukan untuk seleksi. Salah satunya adalah quick selection tool. Ini ada dua sebenarnya, kalau teman-teman tekan lama dia ada dua tools. Quick selection tool ini fungsinya adalah ketika teman-teman arsir di beberapa bagian objek, dia akan mengikuti objek yang paling terbuka dan terdekat seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian lakukan dengan menggunakan seleksi. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan quick selection tool itu. Terus teman-teman juga bisa melakukan seleksi dengan menggunakan pen tool. Teman-teman bisa menekan P pada keyboard. Nah, seleksi ini prosesnya hanya menekan kursor atau mouse kalian dan meletakkannya pada bagian terluar pada objek yang ingin diambil. Nah, seperti ini contohnya. Ini hanya contoh sifatnya aja ya. Pastikan ketika menggunakan pen tool, titik awalan bertemu dengan titik akhir. Jadi titik akhirnya ini nih, pastikan ketemu dengan titik awal supaya menjadi shape atau bentuk. Setelah itu, ini kita belum masuk ke proses seleksi. Selanjutnya adalah klik kanan atau double klik. Nah, ini bisa menekan atau memilih make selection. Lalu feeder radiusnya juga bebas, tergantung dengan kebutuhan. Ini adalah jauh atau spasi yang bisa dilakukan dari seleksi. Oke, ini sudah seleksi gitu. Untuk menghilangkan seleksi, teman-teman misalnya ternyata nggak perlu nih seleksi, kalian bisa menekan Ctrl D atau Command D gitu. Nah, itu ada beberapa proses, atau bisa menggunakan lasso tool. Lasso tool ini juga hampir mirip sama dengan pen tool, cuman dia prosesnya lebih seperti ini. Dia langsung tanpa harus, kalau kekurangannya tidak bisa edit. Kalau pen tool kalian bisa mengedit shape-nya, karena dia bentuknya itu berupa dot. Jadi misalnya ada shape yang ingin kamu atau lo adjust, tuh sebenarnya bisa dengan menggunakan direct selection tool. Tinggal diklik pointnya, tinggal diubah size-nya atau bentuknya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini fungsi lain dari si pen tool. Jadi ketika
objek yang ingin diseleksi atau membuat shape ini masih bisa diedit ulang gitu. Satu ke kanan lalu selection, nah, seperti ini gitu. Nah, untuk awalan di sini ada layer. Fungsi layer itu adalah sebagai lembar kerja teman-teman, susunan layer. Jadi saya contohkan dulu untuk menghilangkan objek backgroundnya. Misalnya kita menggunakan quick selection tool, tools yang cepat. Namun kekurangannya adalah bagian terluar dari si objek ini biasanya kurang rapih nih, kurang begitu rapih. Nah, di bagian layer ini ada di bawahnya itu ada kotak, di dalamnya ada bentuknya ikonnya kotak, di dalamnya ada lingkaran, tulisan add layer mask, diklik, background hilang. Nah, untuk merapihkan bagian-bagian terluarnya nih di bagian objek, kalian juga bisa menggunakan select and mask di bagian atas nih. Cari. Kalau di beberapa generasi ada Photoshop di bawahnya, kalau nggak salah sih optionnya tuh refine edge. Nah, ketika tadi dipilih tuh select and mask, muncul dialog box baru berupa seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada tool baru. Nah, teman-teman bisa menggunakan refine edge brush tool, lalu arsir di bagian terluar, rambut detailnya yang ingin didapetin. Nah, seperti itu. Biasanya kan seleksi ada yang enggak apa ya, ada bagian rambut halus yang enggak kena tuh. Nah, kalian bisa menggunakan ini nih untuk mendapatkan detailnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal di adjust lagi sebenarnya di sininya nih, smoothnya dikurangin, ditambahin, feedernya, trustnya. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman sebenarnya. Nah, seperti ini akan lebih rapi. Nah, untuk menambahkan background, teman-teman juga bisa menggunakan add layer mask, create new layer di sini. Nah, susunan pada layer dia sama seperti buku. Bagian teratas layer adalah bagian yang paling muncul di bagian permukaan. Jadi kalau misalnya menggunakan background, ya pastikan dulu tuh si susunan layernya di mana tuh. Biasanya background kan paling bawah tuh. Nah, kalian bisa terapkan di situ. Nah, ketika ingin memasukkan warna background, teman-teman bisa menggunakan paint bucket tool. Nah, pemilihan warnanya bisa di set foreground color. Di bagian bawah di toolbar ada 2 kotak di sini. Diklik 2 kali, dia muncul warnanya. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu pilih tools paint bucket, atau teman-teman bisa menggunakan G pada keyboard. Bukakan seperti ini. Nah, fungsi masking sendiri adalah sebenarnya ketika ada bagian yang dihilangkan, fungsi masking ini bisa dihadirkan kembali. Contohnya ketika ada bagian yang ingin di terhapus tapi ingin dimunculkan kembali, nah teman-teman bisa menggunakan brush untuk mengatur hal tersebut tuh. Tapi pastikan layer layer editingnya yang teman-teman pilih adalah layer mask thumbnail. Nah, di sini ini ada 2
Yang ini adalah layer objek, dan di sini ada layer masknya. Nah, editing masking itu di sini. Nah, nih. Untuk menghapus bagian yang ingin teman-teman hilangkan, pastikan teman-teman memilih warna hitam. Tetapi untuk bagian yang ingin teman-teman hadirkan kembali, ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, seperti itu. Atau teman-teman ingin ada shortcut yang untuk mengubah warna ini, tinggal menekan X. Ini akan mengubah si set foreground colornya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi masking untuk menghilangkan objek yang tidak diinginkan, terus ada select and mask untuk memerapikan permukaan terluar pada objek. Selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan adjustment layer untuk mengubah warna keseluruhannya dengan menggunakan gradient map. Ini fungsinya kita akan memilih do tone. Do tone itu adalah penerapan dua warna ke dalam satu image untuk menghasilkan atau menimbulkan suasana berbeda gitu. Nah, kalau teman-teman pernah atau berlangganan Spotify ini biasanya pasti tahu lah. Nah, duotone itu adalah penerapan dua warna yang diterapkan dalam satu objek atau image. Nah, ketika tadi teman-teman pilih adjustment layer, gradient map, nanti muncul dialog posisi seperti ini. Nah, di sini ada warnanya, kalian pilih dua warna saja. Nah, di sini kalau ingin mengubah warnanya, kalian bisa mengubahnya di bagian kotak itu tuh, kotak bagian bawah. Lalu pilih warna yang teman-teman butuhkan. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Ini duotone dengan menggunakan adjustment layer. Gampang kan? Atau ada fitur yang lebih mempermudahkan untuk menggunakan atau menerapkan si duotone ini selain dengan menggunakan adjustment layer. Dengan menggunakan image ke mode. Nah, di sini kan ada duotone nih, cuman pilihan ini belum aktif karena harus di generate dulu ke grayscale jadi abu-abu. Dipilih grayscale lalu merge discard. Nah, seperti ini. Nah, balik lagi ke image mode, lalu teman-teman bisa milih duotone. Nah, ini lebih simple. Nah, di sini ada pilihannya, ada tritone, monotone 1, ada duotone, tritone, sampai 4 warna. Karena materi ini kita pilih adalah duotone, jadi teman-teman pilih duotone. Nah, presetnya juga udah banyak banget di sini, teman-teman bisa pilih preset yang ada atau secara manual memilihnya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, bisa dilakukan oleh teman-teman dengan mudah. Pastikan jangan lupa langsung save, command save. Jadi materi untuk kali ini sangat basic yang bisa teman-teman lakukan
nanti tugasnya saya sampaikan di e-learning juga. Poinnya adalah teman-teman bisa menerapkan masking dan cropping dengan menggunakan selection, lalu menerapkan duotone dengan pemilihan warna yang baik. Nah, ini adalah salah satu basic juga gimana caranya teman-teman memadu padankan dua warna, hanya dua warna saja. Kadang di beberapa kasus dua warna yang sangat kontras atau berbeda pun bisa menjadi menimbulkan elemen yang berbeda atau ambience yang berbeda gitu. Jadi poinnya di materi kali ini atau di tugas duton nanti yang saya akan sampaikan, poinnya adalah bagaimana teman-teman bisa memandu padankan dua warna tersebut ke dalam satu image itu dengan background yang polos. Intinya sama seperti konten yang pernah ada di Spotify gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan teks, silahkan ditambahkan. Nah, seperti ini misalnya. Pastikan juga pilih warnanya disesuaikan. Nah, seperti ini. Teman-teman ingin menseleksi bagian fontnya, nah, teman juga bisa menggunakan masking nih untuk menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan. Teman-teman kalau ingin, nah ini juga ketika teman-teman ingin merubah selectionnya, kalau kita seleksi ini kan terus kita masking, nah bagian dalamnya yang ada. Kalau bagian luarnya yang kita butuhkan, teman-teman pergi ke select, lalu inverse, lalu pilih masking. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi silahkan dipelajari, silahkan bereksperimen, silahkan bereksplorasi. Tugasnya adalah nanti teman-teman menggunakan foto atau image pribadi yang backgroundnya dihilangkan, lalu terapkan warna duotone dan terapkan juga masking dalam font atau teksnya. Seperti itu. Selamat mengerjakan. Terima kasih.